Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-87. Dan di hari yang ke-87 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal 29 sampai dengan pasal yang ke-31. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal 29 sampai dengan pasal ke-31. Pada kitab 1 Samuel pasal 29 dengan judul perikop, Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Jadi pada perikop ini diceritakan orang-orang Filistin bersiap untuk menghadapi orang-orang Israel. Orang-orang Filistin ini berkumpul di Aflek, sedangkan orang-orang Israel ini berkumpul dekat mata air Yezreel. Ketika para raja-raja orang Filistin ini kayak show up pasukan gitu, jadi mereka keliling untuk memperlihatkan pasukan mereka, maka orang-orang Filistin atau raja-raja Filistin dari tempat lain ini melihat bahwa Akis ini membawa Daud. Oleh karena itu para panglima Filistin ini mengatakan kepada Akis, apa gunanya engkau membawa Daud ini? Bukankah dia ini orang yang dinyanyikan oleh orang-orang perempuan-perempuan di Israel kepada Saul, dinyanyikan Saul bisa mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud ini bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Mengapa engkau membawanya? Jangan-jangan nanti di tengah peperangan, dia ini malah membelot kepada orang Israel. Tetapi Akis mengatakan, bukankah dia ini adalah Daud, hambaku, yang sudah 2-3 tahun ini bersama-sama dengan aku, dan selama ini tidak ada kesalahan yang kudapati. Tetapi raja-raja Filistin yang lainnya dan panglima-panglima tentara mereka tetap berkeras menyuruh supaya Akis ini menyuruh Daud pulang. Oleh karena itu Akis pun memanggil Daud dan menyuruh dia pulang. Ketika si Akis ini menyuruh Daud pulang, Daud bertanya balik itu, apakah salahku atau apakah yang sudah kuperbuat sehingga aku harus pulang dan tidak turut bersama dengan Tuanku untuk memerangi musuh Tuanku. Kemudian Akis mengatakan bahwa benar, aku melihat engkau sebagai orang jujur dan selama bersama-sama juga aku tidak mendapatkan kesalahan padamu. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja atau panglima-panglima tentara orang Filistin lainnya. Oleh karena itu pagi-pagi besok pulanglah ke tempat yang telah aku berikan kepadamu dan jangan membuat suatu hal yang membuat orang raja-raja Filistin ini menjadi benci. Maka besoknya ketika pagi-pagi dan matahari belum bersinar dengan terang, maka Daud bersama dengan orang-orangnya pulang ke Ziklag. Sedangkan pasukan-pasukan Filistin ini bergerak maju untuk menyerang orang Israel di Israel. Kemudian kita lanjutkan di pasal 30 dengan judul perikop, Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Jadi diceritakan setelah perjalanan 3 hari, akhirnya Daud dan orang-orangnya ini sampai ke Ziklag. Tetapi begitu mereka nyampe di Ziklag, ternyata tanah Ziklag dan tanah Negeb ini sendiri ternyata telah dihajar habis atau dirampok oleh orang-orang Amalek. Dan semua harta benda mereka itu dibawa pergi oleh orang-orang Amalek bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Dan kota Ziklag sendiri dibakar oleh orang-orang Amalek. Hal ini membuat Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia menjadi sedih dan mereka menangis sampai tidak sanggup lagi melakukan apapun. Dan di tengah-tengah kesedihan ini dan saking sedihnya orang-orang yang bersama dengan Daud ini hendak melempari dia. Tetapi dalam situasi ini pun Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Daud ini memanggil Abiatar supaya membawa baju efod. Setelah baju efod diberikan kepada Daud, akhirnya Daud ini bertanya kepada Tuhan, apakah dia harus maju? Mungkinkah dia bisa menyusul orang-orang Amalek ini? Kemudian Tuhan berfirman, majulah sebab engkau bisa menyusulnya dan mengalahkan mereka. Bersama dengan orang-orangnya melanjutkan perjalanan dan mereka sampai di sungai Besor. Tetapi di sungai Besor ini ketika akan menyeberang, ternyata ada 200 di antara mereka ini yang sudah tidak kuat melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu Daud meninggalkan yang tidak kuat melanjutkan perjalanan ini sekitar berjumlah 200 orang. Kemudian bersama-sama dengan 400 orang, si Daud ini menyeberang sungai Besor untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah sampai di padang gurun, Daud ini bertemu dengan salah satu budak orang Amalek. Orang ini adalah orang Mesir. Kemudian si Daud ini memberikan air, 1 potong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan memberikannya kepada budak ini supaya dia segar kembali karena si budak ini sudah 3 hari 3 malam nggak makan. Kemudian Daud bertanya kepada budak ini dan budak ini mengatakan bahwa sebenarnya dia ini seorang budak daripada orang Amalek dan karena dia sakit dia ditinggalkan di tempat itu. Dan Daud mengatakan, bisa nggak kamu nunjukin jalan kemana orang Amalek itu pergi? Tapi budak ini mengatakan dia akan menunjukkannya dengan satu persyaratan bahwa Daud harus bersumpah kepada Tuhan bahwa dia tidak akan dibunuh atau tidak akan dikembalikan kepada tuannya orang Amalek itu. Dan singkat cerita, si budak ini akhirnya berhasil menunjukkan tempat orang-orang Amalek ini berkemah.
Dan terdapatlah ternyata orang-orang Amalek ini berkemah di satu buah padang, ya, dan mereka sedang berpesta pora karena mereka menikmati begitu banyak jarahan yang mereka ambil dari tanah orang Filistin dan tanah orang Israel di Negev. Dan kemudian begitu melihat letak lokasi mereka, Daud ini menyerang mereka dari pagi-pagi buta sampai dengan sore, dan si Daud ini berhasil mengalahkan orang-orang Amalek ini. Tidak ada seorang pun yang diloloskan hidup oleh Daud kecuali 400 orang muda yang menunggang unta. Dan Daud ini berhasil mengambil kembali semua yang dibawa oleh orang Amalek. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Bahkan istri-istri, anak-anak, bahkan barang-barang jarahan mereka itu semuanya malah double, karena kan tadi orang Amalek ini pergi menyerang tempat lain juga. Dan setelah itu si Daud ini melanjutkan perjalanan ke Besor, tempat tadi 200 orang yang tidak kuat itu menunggu. Dan ketika sampai di Besor dan memberikan salam kepada orang-orang di Besor, maka datanglah orang-orang jahat di antara orang-orang Daud yang 400 itu dengan mengatakan bahwa yang 200 ini nggak berhak mendapat jatah daripada apa yang menjadi jarahan kita, karena mereka tidak ikut berperang. Tapi Daud mengatakan jangan bersikap begitu, karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Dan Daud membuat sebuah peraturan yang berlaku di antara orang Israel sampai hari ini, bahwa orang yang pergi berperang dan orang yang menunggu barang-barang, jatah mereka sama. Dan itu menjadi sebuah peraturan yang baku buat orang-orang Israel sampai ke depannya. Kemudian masih di pasal 30 dengan judul perikop, Daud mengirimkan pemberian kepada tua-tua di Yehuda. Dan setelah Daud dan orang-orangnya sampai ke Ziklag, maka si Daud ini mengirimkan utusan kepada tua-tua di Yehuda dan memberikan pembagian atau memberikan pemberian daripada hasil rampasan perang daripada musuh Tuhan ini. Kemudian pemberian ini disampaikan kepada para tua-tua atau para pemimpin-pemimpin di Betel, Ramot, Yatir, Arur, Sifmot, Estemoa, Rakhal, Yerahmeel, Keni, Horma, Bor-Asan, Atak, Hebron, dan segala tempat-tempat di kota-kota Yehuda di mana si Daud ini pernah singgah. Kemudian kita lanjutkan di pasal 31 dengan judul perikop Saul mati. Pada perikop ini diceritakan orang-orang Filistin ini berhasil memukul kalah orang-orang Israel, sehingga di antara orang-orang Israel sangat banyak yang mati bergelimpangan di perbukitan Gilboa. Dan termasuk Saul dan anak-anaknya berhasil dipukul kalah orang Filistin, sehingga mereka sangat terdesak. Bahkan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua mati. Sedangkan si Saul ini sendiri bisa dilukai oleh seorang pemanah. Dan kemudian ketika keadaan semakin terdesak, maka Saul ini berkata kepada bujang atau orang pembawa senjatanya untuk menghunus pedang dan membunuh dia. Jangan sampai nanti orang-orang yang bersunat ini yang membunuh aku. Tetapi si pembawa pedang ini tidak mau, karena dia sangat segan sekali melihat Raja Saul. Oleh karena itu, Saul ini akhirnya mengambil keputusan untuk menjatuhkan dirinya kepada pedang itu sehingga mati. Dan setelah hal ini dilihat oleh pembawa senjatanya, pembawa senjata ini pun melakukan hal yang sama. Dia menjatuhkan diri ke pedang dan mati bersama-sama dengan Raja Saul. Dan setelah Raja Saul mati dan hal ini diketahui oleh rakyat, maka orang-orang Israel ini pergi meninggalkan kota-kota mereka. Dan akhirnya kota-kota yang ditinggalkan ini didiami oleh orang-orang Filistin. Dan pada keesokan harinya, ketika orang-orang Filistin ini pergi untuk merampasi orang-orang mati, akhirnya mereka mendapati Saul beserta dengan anak-anaknya. Kemudian mereka memancung kepala Saul dan membawa berkeliling kota-kota dan kuil-kuil di tempat Filistin dan memamerkannya. Kemudian senjata-senjata Saul ini dimasukkan di kuil dewa mereka, yaitu kuil Asyitoret. Sedangkan mayatnya Saul beserta dengan anak-anaknya ini mereka pakukan di kota Bet-Shean. Ketika hal ini didengar oleh orang-orang Yabes Gilead, maka dari orang-orang Yabes Gilead ini menyiapkan orang-orang gagah perkasa yang berjalan semalam-malaman untuk masuk ke kota Bet-Shean dan melepaskan mayat Saul dari sana dan membawanya ke Yabes. Sampainya di Yabes, orang Yabes Gilead ini membakar mayat Saul ini, kemudian tulang-tulangnya dikumpulkan dan dikuburkan di bawah pohon Tamariska. Setelah itu orang-orang Yabes ini berpuasa sepanjang 7 hari. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal 29 sampai dengan pasal 31. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita hari ini di video berikutnya.